Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam acara program Worship from Home dari BFA Cibubur Bekasi, Betania Fresh Anointing bersama dengan saya, Pastor Iris Helena Tambah dari BFA Cibubur. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung pagi hari ini, Pastor Iris ucapkan welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang dalam ibadah program Worship from Home. Walaupun hanya lewat program media sosial, tapi kita percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat datang Ibu Juli Sinaga. Shalom, shalom, shalom. Shalom Ibu Diona Kurniawan. Shalom Ibu Junirta Sibueang. Shalom Ibu Vina Sembiring. Shalom Ibu Noni Panggabean. Shalom semuanya. Shalom Bapak Andri Tarigan Kabanjahe, Menjua-jua kita Krina Septrina Elfrida Huta Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, Pastor Iris ucapkan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Worship from Home, ibadah pujian penyembahan disertai dengan kuasa pemulihan dan kesembuhan ilahi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, tolong langsung bagikan ya, share to all your friends, all your family, or your loving people ya, semua orang-orang yang Anda kasihi. Dina Risnani Angkat, Esther Vanessa Pan, Shalom Pastor Iris, Shalom Bapak Dede, Shalom. Bapak Ibu Saudara juga jangan lupa fanpage kita sudah bisa berkirim bintang. Kenapa sih harus kirim bintang Pastor Iris? Karena kiriman bintang Anda membuat fanpage Betania Fresh Anointing bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh, bisa sampai ke kota-kota yang tidak bisa dijangkau, bisa jadi fanpage favorit dan membuat fanpage ini punya rating dan daya jangkau yang lebih luas ya. Jadi banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan. Jadi jangan lupa kirim bintang ya. Kalau mau tanya gimana cara kirim bintang, jangan sama Pastor Iris, tanya sama anak muda yang ada di rumah Anda ya. Ada gambar kuning warna bintang, klik dan Anda tinggal diminta password Facebook, email Anda bisa kirim bintang ke fanpage Betania Fresh Anointing. Hore, hore, hore. Semua senyum dulu. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat pagi hari yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kemeriahan ini. Kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan kebaikan. Manusia boleh mereka-rekakan hal yang buruk terhadap kami, tapi Tuhan Yesus selalu mereka-rekakan hal yang baik. In Jesus name we pray. Semua sinyal, semua alat dalam keadaan baik. Dalam nama Yesus kami mau menyenangkan hati Tuhan. Hore, hore, hore. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Fajar Mustafa. Selamat pagi NTB. Selamat pagi Bali. Selamat pagi Lampung. Selamat pagi Papua. Selamat pagi Medan, Arpin, Karokaban. Puji nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jawa Barat, selamat pagi. Di saat badai bergemitra, silalahi MCI. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk bintangnya sayang. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab siapa? Kau Allahku. Siapa yang hatinya sedang takut? Siapa yang hatinya sedang gentar? Siapa yang sedang panik? Angkat tanganmu sembah Tuhan. Lingkupiku, hore, dengan sayapmu. Hasnawati Basar, selamat pagi. Naungiku dalam kuasa-Mu. Terima kasih yang kirim bintang. Di saat badai bergelora, come on everybody say, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau
Kalimantan mana ini? Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Tuhan Yesus memberkati Kalimantan. Jangan lupa Kalimantan support fanpage DFA, kirim bintang. Hore, hore, hore. Apapun masalahmu yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, angkat tanganmu. Saya punya kabar baik, sebab Tuhan katakan Dia adalah Allah yang mengasihi engkau. Ketik di kolom komen, saya dikasihi, saya dicintai, saya pasti ditolong Tuhan. Saya dikasihi, saya dicintai, saya pasti ditolong Tuhan. Kenapa setiap hari harus bilang seperti itu? Supaya kita jangan lupa. Manusia itu cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Makanya harus ibadah setiap hari. Ketik di kolom komen, ibadah itu mengandung janji. Saya harus ibadah setiap hari, ya. Harus ingat dan jangan cepat lupa. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, lingkupiku. Amen. Jesus, thank you. Dengan sayapmu. Thank you. Yang sudah kirim bintang, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang, kirim bintang. Amin. Tuhan memberkati Anda juga. Haleluya. Dalam kuasa-Mu, ya, di saat badai, Poso, bless you, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saya dikasihi, saya dicintai, saya pasti ditolong Tuhan. Harus disadarkan jiwamu setiap hari. Kita harus ibadah setiap hari supaya jangan lupa. Manusia itu cepat ingat, cepat lupa. Tapi siapa yang hidup di dalam Roh Kudus, engkau akan terus diingatkan oleh Roh Kudus. Haleluya, hore, hore, hore. Shalom semuanya, Malaysia. Lingkupiku dengan sayapmu. Saya merasakan Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Saya di kamar doa saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah. Dan saya berdoa di rumahmu, di kamarmu, di kamar doamu. Angkat tanganmu, jangan diam. Angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Haleluya. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Dari mana? Pastor Riris nggak bisa baca. Kita harus ibadah setiap hari. Tuhan memberkatimu. Yang sudah kirim bintang, Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang, angkat tanganmu. Kamu juga bisa kirim bintang. Tuhan memberkatimu. Chelsea Kurniawan. Iya, kita harus ibadah setiap hari. Iya, Bapak Bagus Kurniawan, Ibu Diona Kurniawan Pesik. Yuk kita berdoa, yuk. Ayo kita beribadah. Bapakku, ku tenang sebab Kau Allahku. Maria Polus, Malaysia, Sabah. Mari beribadah bersama-sama dengan Pastor Riris dalam WFH. Bagikan kepada teman-teman Anda di Sabah, Sarawak. Bagikan, jangan lupa kirim bintang. Hore, hore, hore. Jangan lupa semua senyum sebelum kita memuji Tuhan. Jangan ada yang mukanya bermuram durja. Apa artinya bermuram durja? Kecewa, pahit hati, nangis, sedih, buang-buang ke laut, ya. Hadirat Tuhan datang untuk memberikan sukacita. Come on, Ruth Kaya, selamat pagi. Lingkupiku. Angkat dua tanganmu. Dengan sayapmu. Ibu Yuris Tangga, sudah lama nggak ketemu. Naungiku. Bagikan kepada teman-temanmu, Ibu Yuris Tangga. Dalam kuasa-Mu. Come on, everybody say. Di saat badai bergelora. Elizabeth, saya dikasih, saya dicintai. Iya, benar. Saya pasti ditolong Tuhan. Iya, bagikan kepada teman-temanmu, Ibu Elizabeth. Bapa, Kau Raja atas semesta. Maria, saya dikasih, saya dicintai. Saya pasti ditolong Tuhan. Senyum semuanya, kelihatan giginya. Angkat tanganmu. Oh, rabasika nama rabasandara labaye. Thank you Jesus. Jiwaku tenang. Ada amin. Dalam Kristus. Thank you yang sudah kirim bintang. Tuhan berkati berlipat kali ganda.
Jangan takut ya. Persembahanmu kirim bintang, Tuhan gantikan ratusan juta miliaran in Jesus name. Hore hore hore. Fanpage ini diberkati sampai ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Di saat badai bergelora, bagikan lebih banyak lagi. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Hore, di saat badai bergelora. Apa masalahmu? Angkat tanganmu. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Bagikan lebih banyak lagi, bagikan lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. 1.500 jiwa kumpul bagi Tuhan, yang patah hati, yang remuk jiwa, yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, yang sedang dalam keadaan terdesak. Engkau yang sedang dalam keadaan patah hati, brokenness. Come on, all the people who love Jesus. Kita sembah Tuhan yuk, kita kumpul yuk, kita sama-sama angkat tangan kita yuk, kita sembah Tuhan. Dalam ibadah ada janji, ketik di kolom komen. Dalam ibadah ada janji kesembuhan, ada janji pengurapan, ada janji kemurahan Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan, jiwaku tenang, hore hore hore, dalam Kristus, hore hore hore, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Bagikan lebih banyak lagi. Di dalam ibadah ada janji kesembuhan, ada janji pemulihan, ada janji pengurapan, ada janji Tuhan. Hore hore hore. Haleluya haleluya. Praise Jesus. Come on everybody say. Terima kasih Ibu Maria Polo sudah kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Bagikan lebih banyak lagi. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita Bapak Ibu Saudara. 1.500 jiwa. Kenapa harus dibagikan Pastor Iris? Sebab semua orang butuh Yesus. Semua orang butuh pemulihan. Semua orang butuh kesembuhan. Semua orang butuh didoakan. Semua orang butuh kasih Yesus. Tapi ada yang gengsi, ada yang malas, ada yang gak respon. Tapi ketika Anda membagikan program ini, mereka lagi searching dan mereka dengar puji-pujian, hati mereka dilawat Tuhan, tubuh mereka disembuhkan. Anda diberkati, saya diberkati, semua orang diberkati. Hore hore hore. Ketik di kolom komen. Dalam ibadah ada janji kesembuhan, ada janji pemulihan, ada janji promosi, ada janji pengurapan. Saya beribadah, saya percaya dalam ibadah saya disembuhkan, dalam ibadah saya dipulihkan, dalam ibadah saya bersukacita. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab siapa? Kau Allahku. Shekararabatana makura rabashanda rabayararab. Oh thank you Lord. Jiwaku tenang dalam kuasa-Mu. Siapa yang mau beribadah pasti disembuhkan. Hatiku tentram
Siapa yang mau beribadah pasti dipulihkan dalam naunganmu. Semuanya angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Hore, ku tenang sebab Yesus kau Allahku. Siapa yang sedang takut? Siapa yang sedang gentar? Ibu Eti Johan. Siapa yang sedang sakit? Juniarta Sibuea. Bagikan kepada teman-temanmu. Ibu Noni Panggabean, Ibu Naomi Narce, Ibu Sania Priscilia. Ayo bagikan kepada saudara-saudara kita. Yuris Tangga, di dalam ibadah ada kesembuhan, di dalam ibadah ada sukacita, di dalam ibadah ada sorak-sorai. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Hore, 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 hore. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, kita harus tenang. Sebab apa? Sebab Dia adalah Allah kita. Sebab Dia adalah Allah kita. Tenangkan jiwa kami Tuhan, sebab kami ini adalah anak-anak-Mu. Siapa yang tidak tenang? Siapa yang tadi malam tidak bisa tidur nyenyak? Siapa yang hari-hari ini banyak pikiran? Yang banyak pikiran. Siapa yang hari-hari ini stres? Ayo angkat tanganmu, Pastor Riris mau berdoa bagimu. Pastor Riris diingatkan Roh Kudus, ada beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini banyak pikiran. Pikiran negatif, pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak percaya sama kuasa Tuhan, sehingga Anda banyak pikiran, ada asam lambung, ada GERD, badan Anda sakit-sakit, tidak sehat, tidak fit, Anda tidak bisa tidur. Ayo angkat tanganmu, katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, in Jesus name. Dia hanya sejauh doa. Berdoalah, berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Ayo ketik di kolom komen. Yesus begitu dekat, hanya dengan berdoa bisa jumpa. Bila cobaan menggodai hatimu, bagikan lebih banyak lagi. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Angkat tanganmu yang sedang berdoa, berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Hore! Bertemu dengan Tuhan caranya bagaimana? Berdoa. Mau berjumpa dengan kesembuhan caranya bagaimana? Berdoa. Mau berjumpa dengan pemulihan caranya bagaimana? Berdoa. Mau berjumpa dengan kuasa Tuhan caranya bagaimana? Berdoa. Berdoa aja, Pastor. Yes, karena Yesus bisa dijumpai satu-satunya cara hanya dengan berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Ibadah mengandung janji kesembuhan. Yes, hore. Ora labara 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 labaya labaya. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Selamat pagi Bu Noni Panggabean, angkat tanganmu. Berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya
sejauh doa. Yesus cuma bisa dijumpai dengan berdoa. Dia begitu dekat denganmu. Lipat tanganmu, tutup matamu dan berdoalah. Tuhan, aku mau berjumpa. Berseru memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu saat ini. Percaya, katakan, dia tak jauh darimu. Sejauh doa. Hore. Thank you Jesus. Kita percaya dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan itu jauh. Dia dekat. Dia begitu dekat denganmu. Dia dekat. Waktu kau katakan, Bapak, aku berdoa, dia langsung datang. Ketik di kolom komen, Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Dia hanya sejauh doa. Sofeni Gaharpung, dia hanya sejauh doa. Ayo bagikan kepada teman-temanmu. Ibu Sofeni Gaharpung, Ibu Yuris Tangga, Ibu Noni Panggabean. Katakan, yes. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Haleluya, hore hore. Siapa yang tidak pernah jauh darimu? Namanya Yesus. Thank you Lord. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Siska Sabuna, Yesus gak pernah jauh darimu. Ibu Rosni, Septrina Elprida Huta Barat, Yuni Imbarukni, Tuhan tidak pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku. Tuhan tidak jauh dariku, dia pedulikan aku. Angkat tanganmu, berseru. Leni Palase, katakan, memanggil namanya. Berdoa, dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh dari Riris. Dia hanya sejauh doa. Ibu Stella Rantung, dia tidak pernah jauh darimu. Aku berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam live pagi ini. Engkau yang sedang banyak pikiran, engkau yang sedang banyak pertanyaan, engkau yang sedang bingung mau berbuat apa, tidak mengerti, angkat tanganmu. Dan aku berdoa, Pastor Riris mau berdoa, Tuhan memberikan jawaban atas doa-doamu. Tuhan ada di dalam kamar doamu. Tuhan melawatmu, Tuhan melawatmu, Tuhan melawatmu. Terima, 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 terima. Sebab Tuhan hanya sejauh doa. Ketika engkau berkata Tuhan Yesus, dia datang. Ketika engkau berseru Yesus, dia datang. Berseru, hore, memanggil namanya. Berdoa, dia akan setia menghampiri dirimu. Angkat tanganmu, percaya. Santike, angkat tanganmu. Yesus tak jauh dari Riris. Dia hanya sejauh doa. Berseru, semuanya angkat tanganmu, memanggil namanya. Berdoa, dia akan setia menghampiri dirimu. Angkat tanganmu, percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia tak jauh dari Riris. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Hore! Sudah tahu jawabannya kan? Yesus hanya sejauh doa. Kalau gitu jangan malas berdoa. Diajakin worship from home, jangan ditolak, jangan di reject. Kalau di share sama temennya, jangan dimarahin temennya. Tapi dibagikan lagi, ikut ibadah sama
sama Pastor Riris. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji ya. Ibadah itu mengandung janji-janji apa? Janji kesembuhan, janji pertobatan, janji pemulihan, janji sukacita. Hore, 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 hore. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara. Ajak mereka beribadah, ajak mereka memuji, ajak mereka menyembah. Yeay, mari Bapak Ibu Saudara, bagikan lebih banyak lagi. Bagikan lebih banyak lagi. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Tuhan itu ada. Kuasamu terlebih besar. Hore, Tuhanku terlebih besar. Siapa yang lebih besar? Yesus. Ketik di kolom komen. Tuhanku lebih besar dari masalahku, Tuhanku lebih besar dari sakitku, Tuhanku lebih besar dari hutang-hutangku. Aku percaya pasti semua beres di dalam Yesus. Angkat tanganmu Elfrida Bungawati Sinurat. Ayo angkat tanganmu, bagikan kepada teman-temanmu, bagikan kepada saudara-saudaramu. Hore. Siapa yang punya masalah? Semua punya masalah. Siapa yang punya persoalan? Semua punya persoalan. Tapi ada kabar baiknya. Saya mau bagikan kabar baik. Ketik di kolom komen, saya suka kabar baik. Tuhanku lebih besar dari masalahku, Tuhanku lebih besar dari penyakitku, dan aku percaya aku pasti mengalami pemulihan. Sembuh, 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 sembuh. Oh ralabasi karalabaralabaralabayaralabashandi. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, yang selalu setia bersamaku. Oh, Ibu Sena Karapan, Seni Sasia, bagikan kepada teman-temanmu. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Siapa yang punya sakit, angkat tanganmu. Siapa yang sakit? Sungguh ku berserah. Siapa yang punya sakit, penyakit, angkat tanganmu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhanku terlebih besar. Yang sakit, pegang bagian tubuhnya yang sakit, katakan, Tuhan lebih besar dari sakit kakiku, Tuhan lebih besar dari sakit jantungku, Tuhan lebih besar dari sakit dadaku, Tuhan lebih besar dari sakit pikiranku, Tuhan lebih besar dari sakit stresku. Tuhanku lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hore. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Iblis selalu mencoba untuk melemahkanmu. Tetapi darah Yesus dan kuasa Tuhan lebih besar. Lebih besar dari penyakit kita, lebih besar dari pergumulan kita, lebih besar daripada masalah kita. Datang sama Tuhan pagi ini. Ayo angkat tanganmu, bagikan lebih banyak lagi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bawa mereka kepada Tuhan. Oh haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, berkumpul menjadi satu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Satukan hati kita, katakan, yang selalu setia menjagaku. Yang sudah kirim bintang, terima kasih, Tuhan memberkati. Yang belum kirim bintang, ayo bagikan bintang lebih banyak lagi ke fanpage BFA Cibubur Bekasi.
supaya fanpage ini menjadi fanpage favorit ke seluruh dunia. Tuhan memberkati berlipat kali ganda yang sudah kirim bintang. Percaya masalahmu lebih besar, apa Tuhanmu yang lebih besar? Tuhan kita lebih besar. Ketik di kolom komen, Tuhan lebih besar dari pergumulanku. Yes, sungguh ku berserah, kuasamu terlebih besar. Lipang Sakai, Tuhanku terlebih besar. Marlina Bago, ayo angkat tanganmu. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Helen Paya, cucunya Kaiden disembuhkan. Rena Budiawan, Cirena, ayo katakan, Tuhanku lebih besar. Lena Balese, Tuhanku lebih besar dari semua permasalahanmu. Tuhanku terlebih besar. Cici Loreng di Taiwan, amin. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Febrina, Tiawane Baho, Esther Banesapan, Herlina Enlina, ku percaya. Jangan bengong aja, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Siapkan perjamuan kudusmu, siapkan minyak urapanmu, siapkan dompetmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Terima kasih yang sudah kirim bintang, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tahu caranya kirim bintang, nanti belajar sudah WFH ya. Mengirimkan bintang artinya Anda memperbesar program ini, program penginjilan ini ke bangsa-bangsa. Hore hore hore, kau bekerja. Yang anaknya batuk sembuh dalam nama Yesus. Fatmawati Manurung, Ida Malau, ya diberkati Tuhan. Risma Tampu Bolon, Wayan Suwarni, Marlina Bago, diberkati Tuhan, bagikan lebih banyak lagi. Ibu Helen Paya, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Hore, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, oh, oh. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Tuhan pernah berlambat-lambat bagi Anda, Ibu Sarmi Patrick, Ibu Dewi Huta Barat, Bapak Adi Nekel, Naomi Narce. Gak pernah Tuhan berlambat-lambat bagimu ya. Tuhan gak pernah tahan-tahan berkatnya darimu. Tuhan gak pernah tiung-tiung tidur-tidur dan dia tidak mengingat doa-doamu. Tidak, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Bapak kita sangat rindu memberkatimu. Bapak kita sangat rindu memberikan berkat-berkatnya kepadamu ya. Yang sering membuat kita terlambat menerima berkat Tuhan adalah respon kita yang sering sekali naik turun, respon kita yang sering sekali berubah-ubah, dan begitu cepat kita meninggalkan kasih Bapa ketika kita merasa kita tidak diperdulikan oleh Bapa. Padahal Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Ketik di kolom komen, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Ayo, yang lagi sakit, siapa yang lagi sakit? Angkat tangannya. Yang kantongnya lagi sakit, kantongnya lagi sakit artinya ATM-nya ciluba. Angkat tangannya. Ini waktunya jangan komplain, jangan sungut-sungut, jangan marah-marah sama anak, jangan marah-marah sama suami, jangan marah-marah sama tetangga, jangan marah-marah sama tukang sayur, jangan marah-marah sama tukang bakso, tapi angkat tanganmu dan bersyukur kepada Bapa. Ayo bersyukur, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Ayo kumpulkan orang-orang kita bersyukur dalam Tuhan. Karena Tuhan suka dengan orang yang bersyukur. Kenapa orang suka marah-marah? Karena dia banyak masalah, stres, karena dia nggak berserah sama Tuhan. Siapa yang suka marah-marah? Kenapa orang cepat ngambek? Karena dia tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kalau kita percaya Bapak kita pasti tolong kita, kalau kita percaya harta Bapak kita yang di surga banyak dan kita pasti diberkati dengan harta kekayaan Bapak kita yang di surga, pasti kita nggak stres, pasti kita nggak marah-marah, pasti kita nggak cepat tersinggung, pasti kita nggak kepahitan. Tapi banyak orang Kristen yang cepat sekali marah-marah, cepat sekali tersinggung, cepat sekali ngambek, cepat sekali depresi karena
beribadah, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, supaya kita lebih mengenal siapa Bapa kita, supaya kita lebih mengenal bagaimana sifat Bapa kepada anaknya. Bapa nggak pernah tahan-tahan berkat-Mu. Ketik di kolom komen, Bapa tidak pernah tahan-tahan berkat-Ku, Bapa tidak pernah tahan-tahan promosiku, Bapa tidak pernah tahan-tahan kesembuhanku. Hore, 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 hore. Thank you Lord. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Hore, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapak tidak pernah tahan-tahan berkat saya, Bapak tidak pernah tahan-tahan kesembuhan saya. Ku bersyukur Bapa, hore, ku bersyukur Tuhan. Bapak tidak pernah tahan-tahan rezeki kamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yang sering menahan-tahan itu adalah respon kita sendiri. Respon kita suka salah. Kita terlalu cepat marah, terlalu cepat tersinggung, terlalu cepat ngambek, terlalu cepat kena godaan duniawi, terlalu cepat kena godaan iblis. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa Bapa kita. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Siapa dia Bapa kita? Bapa yang baik, Bapa yang sungguh amat baik, Bapa yang sungguh teramat baik. Dia selalu ingin memberkatimu, dia selalu ingin mencurahkan kekayaannya, kebaikannya dan kemurahannya bagimu. Makanya caranya bagaimana supaya responmu tidak salah? Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak memuji Tuhan, banyak-banyak mengangkat tangan bagi Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama sembah Tuhan, katakan yes. Banyak yang kau perbuat, hore, di dalam hidupku. Terima kasih yang kirim bintang, Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Rancangan indahmu, hore, terjadi di hidup Riris. Sebut namamu, jangan ketinggalan. Bapa yang mengerti, sebut namamu, jangan ketinggalan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Segala yang ku perlu. Apa yang kau perlukan? Apa yang kau perlukan? Kasih-Mu sempurna. Apa yang kau perlukan? Angkat tanganmu. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Jangan salah respon lagi. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Jangan salah respon lagi supaya berkat-Mu tidak tertahan. Respon dengan bersyukur. Buat kasih setiamu ku bersyukur. Hore, come on, all the people say thank you to Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup Riris. Sebut namamu, ku bersyukur. Biarpun banyak persoalan Tuhan, biarpun banyak air mata, biarpun banyak pergumulan, biarpun ATM-mu cilukba, biarpun uangmu belum ada buat bayar-bayar, tetapi bersyukurlah kepada Bapa. Angkatlah tanganmu dan beribadahlah. Sembahlah Tuhan, jangan komplain, jangan marah-marah, jangan tersinggung, jangan dendam, jangan depresi. Itu tidak menyelesaikan masalahmu. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah adalah datang kepada Bapa. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah mencari kasih Bapa. Karena tidak ada pribadi lain yang bisa tolong Anda, yang bisa all out menolong Anda kecuali Bapa, kecuali Yesus. Maka itu datang pada Tuhan. Mari bersama dengan Pastor Riris, angkat tanganmu. Ayo bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita. Come on everybody, sing with me, say. Banyak yang kau perbuat
ketik di kolom komen, Bapak tidak pernah tahan-tahan rezeki saya. Bapak tidak pernah tahan-tahan berkat saya. Bapak tidak pernah tahan-tahan kesembuhan saya. Bapak tidak pernah tahan-tahan promosi saya. Jadi jika Anda berpikir Bapak tahan-tahan berkat Anda salah. Anda salah. Anda benar-benar salah. Anda belum kenal siapa Bapak. Bapak tidak pernah tahan-tahan berkat Anda. Kita yang suka salah respon sama Bapak. Bapak yang mengerti, hore hore hore, segala yang ku perlu. Apa yang kau perlukan Bapak Ibu Saudara? Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Come on everybody say, ku bersyukur Bapa. Benar, ku bersyukur Tuhan. Hore. Bapak Ibu Saudara, kumpulkan ribuan jiwa. Jangan keluar masuk sebelum Pastor Rilis doa berkat, perjamuan kudus, minyak urapan, dan doa pemulihan ekonomi. Jangan keluar masuk ya. Angkat tanganmu, bagikan lebih banyak lagi supaya semua orang dipulihkan, disembuhkan. Hore hore hore. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup Riris. Sebut namamu, ku bersyukur. Ritayani Tombi Padang, Tuhan. Ibu Cici Lumeling yang ada di Timika, haleluya, boleh hadir. Semua proses bisnis, penjualan properti dan tanahnya laris manis dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, berkelimpahan. Tuhan tidak pernah tahan-tahan berkatnya kepada Ibu Cici. Tuhan tidak pernah tahan-tahan rezekimu Ibu Cici. Tuhan berkati kamu ribuan, ratusan juta, miliaran, berkat berlimpah, berlimpah, berlimpah. Ibu Mary Swati, iya, semuanya yang sedang berdoa untuk kelimpahan, berkat-berkat Allah. Jangan diam, jangan bengong, jangan ngeliatin saya aja terus dibiarin. Angkat tanganmu, nyanyi. Banyak yang kau perbuat. Ada amin? Yes. Di dalam hidupku, hore hore hore, rancangan indahmu. Ibu Wisnani Sulam, angkat tanganmu. Yeay. Apapun masalahmu Ibu Wisnani, Tuhan mengurapimu. Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu. Terima kasih yang kirim bintang, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang, belajar cara kirim bintang supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin, 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 amin. Nyata dalam hidupku. Come on everybody, lift your hand, say, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Praise Jesus' name more and more, because you love me Lord, you love us, you love all the people in the world. Tuhan mencintai Anda, Tuhan mencintai Anda, Tuhan mencintai Desi Manimpa, Tuhan mencintai Ibu Diona Kurniawan, Tuhan mencintai Herlina, Tuhan mencintai Helen Paya, Minaria Sinaga, Olive Warungu, Tuhan mencintai Vina Sembiring, Tuhan mencintai Bapak Dede Sukma Surabina, Ibu Weldali Daliana. Tuhan mencintaimu. Ketik di kolom komen, saya dikasihi Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan. Pagi hari ini saya tidak sungut-sungut, saya stop komplain, saya bersyukur kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, terutama engkau kaum ibu, stop marah-marah, stop bersungut-sungut. Jangan engkau tambah-tambahin pikiran-pikiran yang stres dengan marah-marah. Makin marah-marah makin stres, makin marah-marah makin sungut-sungut, makin jauh berkat ya. Pagi hari ini ketik di kolom komen, saya tidak mau menjauhkan berkat dari hidup saya mau bersyukur. Syukur itu adalah salah satu dari cara kita untuk mendekatkan berkat. Mari kita berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, jauhkan kami dari hal-hal yang hampa.
berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Tuhan sudah berikan kami kebaikan dan kemurahan, dan sekarang bukakan isi hatimu untuk kami dengar-dengaran dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah kirim bintang. Tuhan memberkati Anda berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih yang mau belajar ya. Pastor Riris menghargai sekali Anda mau belajar kirim bintang ya. Anakku Genardo sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Genardo dalam nama Tuhan Yesus ya, diberkati Tuhan. Weldali, Naomi Narce sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Iya, ada Opung juga ya, ada Opung Iren menonton. Opung Iren sembuh, sehat, sempurna, makin diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, harmonis dengan Opung, sukacita di hari tua selalu makin harmonis, makin romantis dalam nama Tuhan Yesus. Hore hore, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau kita semua sama-sama dengar kebenaran firman. Ketik di kolom komen, saya mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya ketik di kolom komen, saya mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak sekali cara belajar ya Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang Kristen yang punya kesempatan untuk bisa belajar dari apa? Dari YouTube ya, karena sekarang kan banyak khotbah-khotbah yang bisa kita pelajari dari YouTube. Tapi itu juga banyak juga orang Kristen yang masih malas mendengarkan khotbah-khotbah. Yang didengarkan adalah informasi-informasi hoax. Ketik di kolom komen, saya tidak mau memasukkan informasi-informasi sampah ke dalam kepala saya. Ya, saya tidak mau memasukkan informasi-informasi sampah ke dalam kepala saya. Saya hanya mau dengar firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau dengar firman Tuhan ya. Jangan dengarkan informasi-informasi sampah. Dengarkan saja firman Tuhan ya. Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Pagi hari ini Pastor Riris mau membagikan tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat luar biasa, sesuatu yang kita mau pelajari. Banyak orang Kristen yang belum paham bagaimana caranya menaklukkan dunia ini. Bagaimana caranya menaklukkan dunia ini ya? Firman Tuhan katakan dalam kitab Kejadian, berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut ya. Jadi kita harus menaklukkan dunia ini. Jangan kita yang ditaklukkan dunia, tapi kita yang harus menaklukkan dunia. Ketik di kolom komen, saya mau belajar firman untuk menaklukkan dunia ini ya. Saya mau belajar kebenaran firman untuk menaklukkan dunia ini. Banyak orang Kristen yang nggak tahu caranya bagaimana menaklukkan dunia, bagaimana menguasai emosi, dia tidak tahu caranya. Bagaimana mendidik anak, dia tidak tahu caranya. Bagaimana membina rumah tangga, dia tidak tahu caranya. Bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan, dia tidak tahu caranya. Bagaimana mendengar suara Tuhan, dia tidak tahu caranya. Banyak orang Kristen yang tidak tahu caranya bagaimana hidup berkemenangan, bagaimana hidup menaklukkan dunia ini. Dia cuma Kristen aja, tapi Kristen KTP. Dia cuma ke gereja aja, tapi cuma asal-asalan. Dia cuma melayani aja, tapi cuma melayani asal-asalan. Semua yang dilakukannya cuma asal-asalan. Buat apa Bapak Ibu Saudara engkau jadi santapan iblis setiap hari kalau engkau melakukan semua kekristenanmu dengan setengah-setengah? Suatu saat engkau akan dimuntahkan karena engkau tidak hidup di dalam kasih karunia. Engkau hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Engkau selalu saja melakukan hal-hal yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan ya. Jadi orang yang berbuat jahat, Anda balas lagi dengan kejahatan ya. Kalau saya dibaikin ya saya balas baik, tapi kalau dia jahat sama saya, jangan coba-coba saya disentuh, saya akan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu sama saja Anda tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama saja Anda tidak melakukan kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketik hari ini kita mau belajar, saya mau menaklukkan dunia ya. Saya mau menaklukkan dunia. Bagaimana menjadi orang Kristen yang bisa menaklukkan dunia? Saya mau menaklukkan dunia. Bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang menaklukkan dunia? Harus banyak belajar firman, harus banyak merendahkan hati, harus banyak dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Banyak orang Kristen yang belum pernah dengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen yang nggak tahu bagaimana dilawat oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen yang belum tahu bagaimana berjumpa dengan Bapa. Banyak orang Kristen yang nggak tahu cara mendidik anak. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana cara membina rumah tangga. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana cara memanage keuangan. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana cara memberikan persepuluhan. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Makanya nggak bisa menaklukkan dunia. Makanya digondol terus sama si jelek, iblis ya. Kenapa? Karena belum selesai belajar kebenaran firman, belum selesai untuk belajar kepada Tuhan, sudah sok-sokan pergi menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia itu perlu pengenalan akan Allah. Menaklukkan dunia itu perlu kerendahan hati di bawah kuasa Kristus. Menaklukkan dunia itu perlu hidup di dalam
kasih karunia. Ya, kita mau menaklukkan dunia. Kita mau menaklukkan dunia itu perlu yang namanya hidup di dalam pemerintahan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa menaklukkan dunia dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang Kristen yang mencoba menaklukkan dunia, mencoba untuk menjadi kaya, mencoba dihormati, mencoba untuk punya pamor, mencoba untuk punya uang, dan dia katakan kalau saya punya uang, saya punya jabatan, pasti saya dihormati orang. Dihormati orang belum tentu engkau bisa menaklukkan dunia ini. Banyak orang kaya tetapi dia tidak bisa menaklukkan dunia. Banyak orang kaya matinya overdose, bunuh diri, makan obat-obatan. Kenapa? Dia tidak bisa menaklukkan dunia. Jangankan dunia, menaklukkan dirinya sendiri pun dia nggak bisa. Menaklukkan kemarahannya pun nggak bisa. Menaklukkan kekecewaan di hatinya pun nggak bisa. Menaklukkan kemarahan di dalam dirinya pun nggak bisa. Jangan mimpi menaklukkan dunia kalau Anda belum bisa menaklukkan dirimu sendiri. Kalau Anda belum bisa mematikan keakuan dan kedaginganmu sendiri, ya. Ketik di kolom komen, jangan bermimpi menaklukkan dunia kalau Anda belum bisa mengalahkan kedaginganmu. Kalau Anda belum bisa mengalahkan kedaginganmu sendiri. Bagaimana kita bisa menaklukkan dunia kalau Anda sendiri tidak bisa menaklukkan kemalasanmu? Kalau Anda belum bisa menaklukkan kemarahanmu? Kalau Anda belum bisa menaklukkan keborosanmu dalam mempergunakan uang? Kalau Anda belum bisa menaklukkan kebinalanmu di dalam melihat film-film porno? Bagaimana Anda bisa menaklukkan dunia kalau Anda sendiri tidak bisa menaklukkan dirimu sendiri? Pastor Riris, gimana dong caranya menaklukkan diri sendiri? Bagaimana saya bisa menaklukkan diri saya sendiri? Kadang-kadang saya bangun tidur aja saya males mau berdoa, mau ke gereja aja saya males pergi. Saya udah dapat berkat aja saya enggan memberi persepuluhan. Sayang Pastor Riris, kalau dapat duit 10 juta masih enak, persepuluhannya cuma 1 juta. Tapi kalau sudah mulai lebih kaya, makanya Pastor Riris selalu bilang, berdoalah supaya kamu kuat kaya. Berdoalah kamu orang-orang Kristen, berdoalah anak-anak Tuhan supaya kuat kaya. 10 juta perpuluhan cuma 1 juta. Tetapi kalau 100 juta perpuluhan sudah mulai lebih tinggi, 10 juta. Aduh, kasih ke Pastor Riris 10 juta, sayang juga nih. Bapak Ibu Saudara, belum lagi kalau Tuhan berkati Anda 1 miliar, berarti perpuluhannya berapa? 100 juta. Waduh, kasih ke worship from home 100 juta, sayang banget nih. Tetapi ketika kita mengenal kebenaran firman, ketika kita menaklukkan diri kita sendiri, ketika kita menguasai diri kita sendiri, di sanalah kita bisa menguasai dunia ini. Di sanalah kita bisa menaklukkan dunia ini. Karena apa? Karena kita hidup bukan dengan kekuatan kita. Kita menaklukkan dunia dengan hidup di dalam kasih karunia Kristus. Ya, jangan bermimpi untuk menaklukkan dunia kalau belum menaklukkan dirimu sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan dunia ini? Taklukkan diri kita dulu. Taklukkan kedagingan kita dulu. Kita buka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Sebentar ya. Galatia 2 ayat 20, Pastor Riris baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini dia, ya. Caranya menaklukkan dunia adalah satu, kamu harus bisa menaklukkan kedaginganmu sendiri. Yang paling sulit adalah menaklukkan keakuan kita. Lebih sulit daripada menaklukkan orang lain. Kita sering menyalahkan orang, kita sering menyalahkan suami, sering menyalahkan istri, sering menyalahkan orang tua, sering menyalahkan anak, sering menyalahkan mertua. Iya, mertua saya nih cerewet begini-begini. Iya nih, orang tua saya dulu ngedidik saya kurang pinter, makanya saya jadi bodoh. Iya, suami saya ini keras kepala. Iya, suami saya ini pelit. Iya, istri saya ini mulutnya kayak ember, kayak comberan. Istri saya ini tukang beli baju, tukang beli tas, duit saya habis. Disalahkanlah semuanya. Tapi diri kita sendiri nggak pernah kita lihat. Kita nggak pernah berkaca, kita nggak pernah bercermin, kita nggak pernah mau evaluasi apa yang salah dengan saya dan apa yang harus diperbaiki di dalam diri saya. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara, kita tidak berpikir baik ketika kita hanya berpikir untuk orang lain. Kita tidak bisa mengubah diri kita. Saya harus bisa menaklukkan kedagingan saya. Saya pernah mengkonselingi seseorang, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengkonselingin seseorang, dia berkata seperti ini. Saya tidak mau punya sifat seperti papi saya. Dia berkata seperti itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Karena yang dia lihat papinya suka mukulin maminya, papinya suka
berkata-kata kasar sama maminya. Papinya suka berbuat sesuatu yang menyakitkan hati maminya. Dia bilang dia nggak mau seperti papinya. Tapi karena yang dia lihat papinya terus, tanpa dia sadari, dia jadi lebih kasar dari papinya. Dia selalu berkata-kata kasar kepada istrinya. Dia selalu memukuli istrinya. Jadi apa yang dilakukan papinya dulu, yang dia tidak mau lakukan, tanpa sadar, itu terekam di kepalanya, terekam di otak bagian belakangnya. Iblis buat itu jadi sesuatu yang membuat dia tanpa dia sadari, itu jadi sebuah sistem dilakukannya lagi kepada istrinya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang seperti itu? Anda bilang, saya tidak akan jadi seperti mami saya tidak akan jadi seperti papi saya tidak akan jadi seperti opung saya. Opung saya itu pemarah, opung saya itu pelit, opung saya itu kasar kalau ngomong. Tapi karena kita melihat terus, rekam terus di kepala kita, tanpa kita sadari, itu tidak pernah kita putuskan dan tidak pernah kita buang. Tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang sama seperti apa yang tidak kita mau. Dan tanpa kita sadari, kita salahkan keadaan, kita salahkan opung kita salahkan kucing, kita salahkan burung, kita salahkan tikus di rumah kita. Tapi kita tidak pernah mau mengevaluasi diri kita dan berkata, ini aku, segenap hidupku ku serahkan padamu Tuhan. Pagi hari ini Pastor Iris ajak Bapak Ibu Saudara, Pastor Iris juga mengajak diri Pastor Iris sendiri. Saya juga belajar untuk mengevaluasi diri saya. Saya hari-hari ini sedang doa puasa panjang Bapak Ibu Saudara. Sudah hampir 25 hari. Saya belajar untuk mengevaluasi diri saya. Saya belajar untuk bercermin pada firman. Kalau mau bercermin, jangan bercermin pada tetangga. Tetangga punya Lamborghini, Anda pengen punya Lamborghini. Itu bercermin pada cermin yang salah. Tetangga punya suami baru, Anda pengen punya suami baru. Berdosa, itu tidak berkenan. Bercermin pada firman Tuhan, ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan diriku lagi yang hidup, melainkan Roh Allah yang hidup di dalam aku. Bercerminlah dengan firman. Dan waktu kita bercermin dengan firman Tuhan, bilang sama bibir Anda, stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan keadaan, stop menyalahkan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang curiga sama Tuhan? Tuhan gak peduli sama aku, Bu. Pastor, Tuhan sudah tidak mau lagi mengampuni aku. Loh. Jangan disalahkan Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberi kelegaan. Tidak mungkin Tuhan tidak mengampunimu. Bagaimanapun dosamu, bagaimanapun rusaknya hidupmu, sebanyak apapun yang sudah engkau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau angkat tanganmu dan katakan, Bapa, aku kembali kepadamu, terimalah aku, Tuhan pasti mengampunimu. Hore, hore, hore. That's a grace. Grace to you, grace to me. Hallelujah, praise the Lord. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan bilang Tuhan itu tidak mengampunimu, Tuhan tidak menjawab doamu. Jangan salah-salahkan Tuhan. Minta ampun ya kalau nyalah-nyalahin Tuhan. Minta ampun ya kalau Anda mulai menghakimi cara sistem Tuhan bekerja untuk hidupmu. Itu semuanya cuman caramu untuk menutupi kelemahan dan kekuranganmu. Anda menyalahkan anu, ana. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jika engkau mau menaklukkan dunia, jika engkau mau menguasai burung-burung di udara, jika engkau mau menguasai ikan-ikan di laut, jika engkau mau menguasai semua hal-hal yang ada di depanmu, yang Tuhan berikan menjadi berkat untuk menjadi kemuliaan bagimu, engkau harus menguasai dirimu terlebih dahulu. Bagaimana caranya menguasai diri? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengevaluasi diri dengan firman Tuhan setiap hari. Makanya harus ibadah setiap hari, makanya harus nyembah Tuhan setiap hari, makanya harus memuji Tuhan setiap hari, makanya harus ikut worship from home setiap hari. Hore, hore, hore. Kenapa? Karena setiap ikut worship from home, Pastor Riri sendiri yang membagikan firman, saya sendiri ditegur oleh firman, saya sendiri dididik oleh firman, saya sendiri dibawa oleh kebenaran firman. Saya yang membagikan firman itu seperti pedang bermata dua. Lihat ini ya, dia kena ke saya, dia juga kena ke Anda. Dia memberkati saya, dia juga memberkati Anda. Hore, hore, hore. Bagi Anda yang mau berubah, bagi Anda yang mau merubah diri Anda, bagi Anda yang mau merubah cara berpikir Anda, bagi Anda yang mau merubah karakter Anda pasti mengalami yang namanya promosi dari Tuhan. Anda pasti mengalami panen raya tahun ini. Anda tidak akan panen raya kalau Anda tidak bisa menguasai diri Anda. Anda selalu saja beli baju banyak-banyak bermerek, brand-brand yang ternama. Ini zaman pandemi, please. Ibu-ibu yang biasa beli brand-brand, udah nggak usah pakai brand-brand lagi. Sekarang kan nggak pergi kemana-mana. Baju satu cukup untuk kemana-mana. Baju yang di lemari sudah bisa dijual-jual lagi karena nggak pergi kemana-mana, Bapak Ibu Saudara.
Jadi berhematlah. We never know. Kita nggak tahu bagaimana kelanjutan dunia ini. Yang kita tahu adalah Tuhan pasti memelihara Anda dan saya dari angkara murka dan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita harus belajar untuk menaklukkan diri, untuk menguasai diri. Jangan boros. Ibu-ibu yang pegang uang, jangan boros, ya. Jangan semua dibeli ke Shopee, Tokopedia, Lazada, semua di-download, semua dibeli, ya. No, jangan. Bapak Ibu Saudara, belajar. Kalau nggak perlu nggak usah dibeli, ya. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan lakukan yang tidak perlu Anda lakukan. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana menguasai diri? Menguasai diri dari marah-marah. Banyak orang Kristen di gereja kayak malaikat, baik sekali, ya. Terlihatnya seperti orang-orang yang diliputi dengan sinar kemuliaan Tuhan. Sampai di rumah suaminya di ngamuk-ngamuin, ya. Suaminya dimaki-maki, dikutuk-kutuk. Udah gitu kaum istri juga, kaum suami juga, suami-suami belum baru sampai di rumah, istrinya udah diinjak kakinya, udah ditampar, udah dikata-katai kebun binatang. Tapi di gereja tadi baik-baik, sampai di rumah sifatnya kok bisa berubah, ya. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Anda bisa menaklukkan dunia kalau menaklukkan dirimu sendiri pun Anda belum bisa? Baru sampai di rumah sudah terjadi keributan, huru-hara, sudah terjadi piring melayang-layang di atas kepala, bukan karena sinar kemuliaan Tuhan, tapi karena dilempar, handphone dilempar, kaca dilempar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mau panen raya kalau kita tidak bisa menguasai kemarahan, nggak bisa menguasai anger management, ya. Ilmu psikologi itu saya belajar karena saya pernah ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah internasional di Kota Bandung. Saya pernah kerja sebagai guru dan saya mengerti yang namanya sedikit-sedikit tentang ilmu psikologi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar anger management. Bagaimana memanage marah, bagaimana memanage rasa sedih, bagaimana memanage rasa malas, bagaimana memanage rasa curiga. Itu harus di-manage. Bagaimana sih Pastor Iris, bagaimana sih caranya memanage? Kalau dalam ilmu psikologi Anda harus bayar ke psikiater sekali pergi, Anda bayar itu 1 juta. Anda beli obat lagi 2 juta, 3 juta sekali terapi, sekali konsultasi. Tapi sama Tuhan gratis. Anda tinggal datang, angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Nanti Roh Kudus ingatkan, Riris jangan terlalu pemarah, nggak boleh marah-marah berlebihan. Ya Tuhan, aku belajar Tuhan, aku mau mengendalikan lidahku Tuhan, aku mau mengekang emosiku Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Waktu mau marah langsung bilang, Roh Kudus tolong aku. Oh, langsung terjadi perubahan, langsung terjadi promosi, langsung terjadi panen raya. Hore, hore, hore di sana. Makanya harus ibadah tiap hari, harus dengar firman tiap hari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena setiap hari kita digoda sama iblis. Setiap hari kita digoda sama firman iblis yang membuat kita menjadi jatuh. Bapak Ibu Saudara, saya lagi puasa, ada aja masalah. Kalau orang puasa kan bukan masalah tidak makan, tidak minum. Orang puasa nomor 1 tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, tidak boleh bergosip, tidak boleh menjadi emosi. Nah, baru puasa, baru doa puasa, langsung ada masalah. Langsung ada pekerjaan-pekerjaan di dapur yang belum terselesaikan, ada komplain-komplain dari suami, rasanya pengen ngamuk, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpuasa, kita harus belajar untuk menyangkal diri. Lidah ditutup, ya, bibir dikunci, ya, telinga ditutup, ya. Bagi para ibu-ibu, jangan masukkan semua informasi sampah ke dalam pikiranmu dan perasaanmu. Nanti kamu stres. Kalau stres apa? GERD, asam lambung naik, jantung berdebar-debar. Kalau jantung berdebar-debar, apa yang terjadi? Pikir Bapak Ibu, serangan jantung, stroke, hipertensi. Jangan salahkan keadaan. Gak bisa kita salahkan keadaan, karena di dunia ini tempat yang tidak sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada suami kayak di drama Korea itu, Wong Jun-bun, Wong Chaeng-bun. Itu gak ada. Drama Korea itu semua palsu, itu imitasi, ya. Tidak ada. Yang menciptakan kerukunan dalam rumah tangga bukan drama Korea. Yang menciptakan kerukunan dalam rumah tangga adalah Roh Kudus bekerja sama dengan doa-doamu setiap hari. Hore, hore, hore. Makanya ibu-ibu, mama-mama, wanita, Shalom Elohim Shalom, jadilah pendoa di rumahmu. Berdirilah untuk keluargamu, ajak mereka doa mesbah keluarga setiap malam. 10 menit mesbah keluarga setiap malam akan mengcover 23 jam sisanya. Bagaimana kehidupan sehari-harimu akan di-cover dengan 10 sampai 15 menit berdoa bersama dengan keluargamu. Amin. Amin. Bagaimana Anda bisa mengcover keluarga Anda kalau Anda nggak pernah doa kepada Tuhan, kalau Anda nggak pernah bangun mesbah keluarga? Makanya bagaimana menyangkal diri? Yang pertama itu evaluasi diri dengan firman setiap hari. Ibadah pribadi, ibadah keluarga,
dalam nama Tuhan Yesus. Harus setiap hari. Saya aja Bapak Ibu Saudara, saya ya, nggak usah jauh-jauh deh. Saya ibadah keluarga. Pagi saya mesbah keluarga, malam saya mesbah keluarga. Saya punya jam doa subuh itu setiap hari sendiri. Saya punya jam doa untuk menenangkan diri dan dapetin wahyu-wahyu firman pribadi. Itu aja saya masih marah. Itu aja saya masih sering mau ngegampar orang, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang nggak pernah berdoa, apalagi nggak punya jam mesbah keluarga, apalagi yang nggak punya jam bahasa roh. Wah, pengennya nampar orang terus, pengennya marah terus, pengennya nabokin orang terus. Itu udah biasa, itu kedaginganmu. Kita ini kan daging. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nggak ada yang baik ya. Jadi jangan pernah ada orang yang bilang gini, aku baik kan? Menurutmu aku baik gak? Tak ada yang baik ya. Yesus saja bilang kepada orang yang memuji dia baik, kenapa kau bilang aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Allahku, hanya Bapakku yang baik. Yesus pun berkata, aku tidak berhak menerima pujian kata-kata baik itu. Apalagi Anda, apalagi saya. Nggak ada yang baik ya. Jadi jangan sok baik, jangan sok baik. Anda tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan dengan perbuatan baik Anda. Nggak bisa. Mau Anda kasih anak yatim janda makan setiap hari ribuan orang, perbuatan baikmu tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu apa? Iman percayamu kepada Yesus Kristus dan terus berjalan dengan kebenaran firman. Hore, hore, hore. Ya, jika Anda mau menaklukkan dunia ini, yang pertama harus Anda bisa menguasai kemarahan Anda. Anda bisa menguasai emosi Anda. Anda bisa menguasai rasa sifat boros Anda. Anda bisa menguasai sifat Anda yang mudah tersinggung. Anda bisa menguasai sifat Anda yang iri hati. Jangan mudah iri hati. Ngelihat orang diberkati, Anda kesal. Ngelihat orang diberkati, Anda marah. Ngelihat orang diberkati, Anda tersinggung. Orang diberkati, Anda harus memberkati dia juga. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan apa firman Tuhan katakan? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan berdukacita dengan orang yang berdukacita. Jadi jangan Anda ngelihat orang yang bersukacita, Anda berdukacita. Ngelihat orang berdukacita, Anda bersukacita. Anda terbalik-balik. Anda tidak mengenal firman. Anda belum bisa menaklukkan dunia. Tetapi ketika Anda melihat orang diberkati, melihat tetangga Anda diberkati, melihat sama-sama jemaat Tuhan di satu gereja Anda diberkati, ibu itu diberkati loh sekarang papi, aduh semua anak-anaknya diberkati Tuhan, dapat menantu kaya raya, nganak cinta Tuhan, semua mobilnya mobil-mobil mewah, luar biasa sekali. Aduh bagaimana caranya itu ya, bagaimana caranya menjadi diberkati seperti itu. Aku mau datang ke rumahnya, mau minta doa, mau minta minyak urapan, mau minta diurapi, itu bagus, itu baru bagus. Tapi jangan itu diberkati, paling-paling dia juga pergi ke dukun, makanya anak-anaknya bisa diberkati, makanya banyak anak-anaknya kaya. Jangan dijelek-jelekin. Anda berduka cita kalau orang diberkati, Anda bersuka cita kalau orang menjadi malang nasibnya. Anda perlu berdoa dan bertobat karena Anda adalah orang yang belum mengenal kebenaran firman. Banyak orang Kristen yang masih melakukan hal itu. Bertobatlah. Tapi semua orang yang ikut live siang ini semuanya orang-orang yang mau bertobat. Katakan, saya mau bertobat, saya mau memperbaiki diri saya mau menaklukkan kedagingan saya, dan saya mau hidup di dalam Kristus ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di dalam daging. Aku ini masih hidup di dalam daging ya. Pastor Iris ini masih hidup di dalam daging. Jadi kalau tiba-tiba ngelihat Pastor Iris marah, itu biasa ya. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Iya, sama aja kayak Jamie Frans ya. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya juga bisa marah ya, tapi saya mau memperbaiki diri. Ibu Jamie Frans ya, perbaiki diri, evaluasi diri. Sebab apa? Ketika kita hidup di dalam Kristus ku berikan semua yang ada di dalamku, ku berikan kepadamu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. That's a great moment. Itu dia. Tuhan katakan gini, aduh aku cinta banget sama Riris. Dia mau bertobat dari marah-marahnya, dia mau bertobat dari roh pelitnya, dia mau bertobat dari cepat tersinggungnya, dia mau bertobat dari keras kepalanya. Berapa banyak Anda kepala batu? Sepertinya kalau palu itu pun ditokokkan ke kepala Anda, palunya yang melayang karena saking kepala
kepala kita kerasnya, ya. Tapi saya katakan, jangan sampai kepala kita jadi kepala batu. Pagi ini katakan, Tuhan, lembutkan kepalaku, lembutkan hatiku, lembutkan aku Tuhan, supaya aku jangan membal dengan firman-Mu, supaya aku bisa menerima kebenaran firman Tuhan, supaya aku bisa menaklukkan dunia ini, supaya aku bisa panen raya. Bagaimana cara kita menaklukkan dunia, menaklukkan burung-burung di udara, menaklukkan ikan-ikan di laut? Itu maksudnya apa? Maksudnya kamu selalu punya hikmat untuk apapun permasalahanmu. Kamu sakit, Tuhan kasih hikmat. Kamu gak bisa bayar hutang, kamu Tuhan kasih hikmat. Kamu mengalami masalah dengan anak-anak kamu, Tuhan kasih hikmat. Kamu mengalami banyak masalah dengan keluarga kamu, Tuhan kasih hikmat. Bagaimana cara membangun hubungan dengan baik, Tuhan kasih hikmat. Bagaimana membangun bisnis dengan baik, Tuhan kasih hikmat. Bagaimana menyimpan uang dengan baik, Tuhan kasih hikmat. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, Tuhan kasih hikmat. Kenapa? Karena kamu bisa mematikan kedagingan kamu. Kalau kamu gak mau matikan kedaginganmu, kalau kamu tidak mau mematikan keakuan kamu, kalau kamu mengasih makan terus kedaginganmu, rasa marah dikasih vitamin, rasa malas dikasih vitamin, rasa boros dikasih vitamin, rasa tersinggung dikasih vitamin, ya gimana mau panen raya? Kata Tuhan, orang seperti ini jangan dikasih panen raya, nanti jadi virus, nanti jadi bakteri. Tetapi ketika kamu mau belajar, kamu mau menyalibkan dirimu seperti Yakub. Yakub 20 tahun jadi pegawainya Laban, 20 tahun, bukan 1 tahun, 20 tahun Yakub jadi pegawainya Laban. Dan selama 20 tahun jadi pegawainya Laban, 10 kali gajinya dinaik turunin, naik turun, naik turun, naik turun. 20 tahun. Siapa yang pernah jadi TKW? Siapa yang pernah jadi TKW? Ada jemaat live worship from home, ada beberapa yang jadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Jadi TKW itu memang gajinya memang besar kalau dihitung dengan kurs Indonesia rupiah. Tapi Bapak Ibu Saudara, capeknya minta ampun, makan hatinya minta ampun. Jadi TKW itu nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Lebih enak jadi owner, ya, jadi pemilik, jadi nyonya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yakub jadi TKW di negeri orang, di rumah pamannya sendiri, di rumah tulangnya sendiri. Selama 10 kali gajinya dinaikin, diturunin, dinaikin, diturunin. Suka-suka dia jadi ubah gajinya. Tetapi selama 20 tahun Alkitab mencatat dia selalu jujur. Dia nggak pernah mengambil bagian yang bukan milik dia. Bahkan selama 20 tahun dia selalu memberikan 1/10-nya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia hidup di dalam kasih karunia. Nah, makanya dia merubah dirinya. Yakub kita tahu tukang tipu, berjumpa dengan Laban tukang tipu. Tetapi ketika besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dia berubah. Kalau tukang tipu, pasti Tuhan kasih kawannya tukang tipu yang lebih lagi. Nah, ketika kita tukang tipu, suka tipu-tipu, dikasihlah kawan kita raja tipu yang lebih hebat. Tapi kenapa seperti itu? Supaya kita rendah hati. Udahlah, saya mau berubahlah. Lembutkan hatiku Tuhan, aku mau berubah. 20 tahun jadi karyawan tulangnya, dan dia hidup dengan rendah hati. Yakub mau merubah dirinya. Yakub hidup di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan diriku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kasih hikmat kepadaku. Yakub dikasih hikmat sama Tuhan. Padahal Laban bilang gini, jangan kau ambil ternak-ternakku itu ya, boleh kau ambil yang bercak-bercak, jangan kau ambil yang mulus. Boleh terus kalau udah dia lihat banyak yang mulus yang lahir, dia bilang boleh kau ambil yang mulus, yang bercak-bercak jangan. Tetapi Tuhan kasih hikmat sama Yakub sehingga dia bisa bawa ternaknya Laban sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Semua itu hikmat Tuhan. Karena apa? Karena Yakub mau berubah. Yakub mau menyangkal kedagingannya. Yakub mau mati daging. Ketik di kolom komen, aku mau mematikan keakuanku dan hidup seturut dengan firman Kristus. Hore, hore, hore. Ya, berubahlah. Bapak Ibu Saudara, kita nggak ada sifat kita yang baik, ya. Sifat kita semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita dekat dengan Kristus, dalam Kristus ku berikan semua yang ada di dalam hidupku. Sungguh ku terpesona dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita akan berubah 1% satu hari. Yang tadinya pemarah menjadi lebih lembut. Yang tadinya Anda boros menjadi lebih baik. Yang tadinya Anda pelit, medit, kredit, pit,
ya. Anda menjadi lebih memberi, Anda nggak pelit memberi, ya. Anda memberkati gereja Tuhan, Anda memberkati keluarga Anda memberkati anak-anak yatim, janda-janda. Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk jangan kalau ada uang itu semua buat Anda, ya. Kalau di kami belajar 1 2 4 2 1. 1 2 4 2 1. Tulis 1 2 4 2 1. Satu yang pertama adalah 10% kita kasih sama Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Yang kedua 20% untuk pengembangan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara mau les bahasa Inggris, mau les jahit menjahit, mau les masak memasak, mau les makeup boleh, supaya nanti kalau ada masalah Anda bisa jualan dengan les-les yang Anda lakukan. 1 2 4 2 1. Ya, 1 2 4 40% dari gaji Anda itu untuk makan minum kebutuhan Anda, pergi-pergi, pokoknya 40%. Nah, 20% investasi untuk asuransi jiwa, untuk tabungan anak sekolah nanti kalau kuliah, dan 10% yang terakhir itu untuk charity, ya, untuk janda-janda, fakir miskin, anak-anak yatim. Jadi semuanya dikasih berkat, bukan cuma buat Anda semuanya. Bapak Ibu Saudara, kami sudah mengalaminya. Kami mematikan kedagingan kami sejak muda, di usia yang sangat-sangat muda. Saya dan suami dipanggil Tuhan, dan kami kalau ada berkat, kami nggak semua itu punya kami. No, bukan. Kami bagi-bagi langsung. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan 10%. 20% kami asuransi, kami tabung. 20% untuk pengembangan diri. Seperti ketika kami mau anak kami bisa belajar keyboard, kami belajar untuk leskan dia keyboard, kasih uang lesnya ke guru lesnya. Lalu 40% kami pakai untuk makan minum, transportasi, isi bensin dan lain sebagainya. 20% untuk asuransi, dan 10% yang terakhir untuk kalau ada ibu-ibu pembantu yang kurang beruntung, kami kasih, kami berikan Indomie, kami belikan beras, kami belikan gula untuk dia, untuk berbagi. Ada anak yatim, ada jemaat Anda yang yatim piatu, bagikan berkat Anda kepada dia. Jadi berkatmu itu bukan punyamu aja, jangan pelit, jangan dapat 1 juta semuanya diambil. Ya gimana mau menyalipkan kedagingan, ya? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan bilang Anda mau menguasai dunia ini kalau Anda tidak bisa berbagi dengan hartamu. Kalau Anda masih mikirin duit, cuan, ya, banyak motivator yang berkata, jangan pikirkan uangnya dulu, jangan pikirkan duitnya dulu. Kalau Anda mau bisnis, Anda pikirkan uangnya dulu, nggak akan Anda berhasil. Kalau Anda mau bisnis, Anda harus berpikir gini, saya mau memberkati dengan bisnis saya. Jualan pisang goreng pun, jualkan pisang yang terbaik. Saya mau memberkati orang. Kalau orang makan pisang goreng ini sore-sore, pasti mereka mengingat kebaikan Tuhan, menciptakan pisang yang enak. Lalu mereka yang tadinya berantem di rumah makan pisang goreng saya jadi baikan lagi. Kalau motivasi Anda seperti itu, visi Anda seperti itu, pasti jualan pisang goreng Anda jadi pisang goreng internasional mendunia. Hore. Jangan apa-apa pikirannya duit, cuan. Orang yang mau kaya, tinggalkanlah niatmu untuk menjadi kaya, karena orang yang mau kaya hancur. Orang kaya hancur kalau motivasinya cuma uang. Tetapi ketika engkau memotivasi dirimu untuk menjadi berkat buat orang lain, di sanalah Tuhan memberkatimu, di sanalah Tuhan memberkati kami, di sanalah Tuhan mempromosikan kami, di sanalah Tuhan memberikan kami panen raya. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran program Live Worship from Home, engkau diberkati Tuhan. 1 2 4 2 1. Itu adalah cara engkau memanage keuanganmu. Memanage marah bagaimana? Kalau udah mau marah, ini gigit bibirmu. Kalau ibu-ibu udah mau marah, gigit bibirnya. Saya begitu. Tuhan, yang belum bisa bahasa roh, haleluya ya. Jadi kalau sudah mau marah, anger management harus mulai. Tuhan nggak boleh marah, sabar Tuhan, sabar. Iya, harus begitu, memanage marahmu. Kalau udah mulai iri sama orang lain, lihat orang miskin yang ada di bawahmu, jangan lihat cuma orang kaya, lihatnya Atta Halilintar, lihatnya orang-orang yang punya youtuber tingkat tinggi, bagi-bagi uang 1 miliar, bagi-bagi rumah, bagi-bagi ini. Aduh, pastors, mereka udah bagi-bagi rumah, bagi-bagi uang. Saya mau beli bayar SPP anak aja susah, bayar sewa rumah aja susah. Ya karena kau melihat yang atas, lihat yang bawah, supaya kau tidak iri, supaya kau bersyukur. Berapapun keadaanmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Itulah hidup di dalam Galatia 2 ayat 20.
Namun aku hidup, tapi bukan diriku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu, bawa Kristus di dalam semua proses hidupmu. Contohnya, ketika engkau sedang punya banyak hutang, lalu ada datang debt collector di depan rumahmu, itu pikirkan gini ya, kalau Kristus ada sekarang di sini bersama denganku, apalah yang Kristus lakukan? Apa mungkin Kristus mendorong Bapak Ibu Saudara dan berkata, ini mati aja lah kau sama debt collector itu? Kan gak mungkin gitu. Pasti Kristus tolong Anda. Seperti itulah Bapak kita, Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah menjatuhkan Anda, Bapak yang tidak pernah menghakimi Anda, Bapak yang tidak pernah menahan-nahan rezeki dan berkat Anda. Respon kita yang suka salah. Jadi kita mau diberkati Tuhan, tapi kita pemarah, tapi kita masih suka tersinggung, tapi kita iri hati, tapi kita boros. Tapi Tuhan pulihkanlah ekonomiku Tuhan, pulihkanlah Tuhan bisnisku Tuhan, pulihkanlah Tuhan usahaku Tuhan. Ya kata Tuhan, aku pulihkan. Baru mulai break even point, baru mulai modalnya kembali 2 juta, udah beli ini, beli sofa, beli gorden, beli TV, beli kulkas, habis modal besok. Jadi gimana lagi Tuhan bilang, tapi kemarin kamu bilang kamu mau diberkati, udah saya berkati, kenapa kamu gak bisa pakai keuanganmu dengan benar? Ya salah siapa lagi? Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tapi bukan diriku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. 1, 2, 4, 2, 1. Belajar ibu-ibu, bapak-bapak juga harus belajar. Jangan cuma nyalahin istri aja, bapak-bapak juga belajar. Jangan semuanya mau ini, mau istri semuanya. Istri ngedidik anak, istri masak, istri ngelola keuangan, istri bersihin rumah, istri ini, istri itu. Sementara bapak-bapak tidak mau jadi imam, tidak mau berdoa, tidak mau memberkati keluarganya, tidak mau membawa keluarganya kepada kebenaran firman, malah pergi ke kedai tua, ke kedai kopi, pergi kemana-mana sesuka-sukanya. Bapak-bapak, hai engkau pria-pria yang diberkati Tuhan, ayo jadi imam bagi keluargamu. Ajak istrimu berdoa, ajak anak-anakmu berdoa, urapi anakmu, urapi istrimu, urapi bisnismu, urapi tokomu, perciki dengan minyak, urapi. Karena saya melihat ketika saya memerciki dengan minyak urapan, anak saya mau sekolah, saya perciki minyak urapan, semua kegiatan kami perciki dengan minyak urapan. Tuhan pasti tolong. Iblis bisa saja buat masalah, tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Hore, hore, hore. Bapak Ibu Saudara, saya tahu Anda adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya menaklukkan dunia. Karena apa? Karena kita belum mengalahkan kedagingan kita. Ketik di kolom komen, saya mau belajar mematikan kedagingan saya bersama dengan Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku percaya segalanya bagiku, kekuatanmu, harapanmu dalam Kristus. Engkau bisa mematikan kedaginganmu dalam Kristus. Kalau dengan kekuatanmu sendiri kau nggak akan bisa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang, banyak agama mencoba untuk menjadi baik. I will tell you now, tidak ada satu orang pun yang baik, tidak ada satu orang pun yang bisa berjuang menjadi baik, karena kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi jika engkau berada di bawah kasih karunia, jika engkau ada di dalam Kristus, jika engkau bersembunyi di balik salib Yesus, maka 1% satu hari sifat-sifatmu yang jelek itu bisa berubah, sifat-sifatmu yang menjijikkan itu bisa berubah, semua kedaginganmu yang bau sampah itu bisa berubah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bagaimana Anda bisa pergi menaklukkan dunia? Adalah dengan mematikan kedaginganmu, dengan mematikan seluruh keegoisanmu, dengan mematikan seluruh kebrutalan kita, seluruh kedagingan dan hal-hal yang sampah yang lalu-lalu biarlah berlalu. Bagaimana kita bisa merubahnya? Dengan hidup di dalam Kristus. Setiap hari ibadah, setiap hari memuji Tuhan, setiap hari menyembah Tuhan. Dan di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan, di dalam ibadah, Roh Kudus kasih tahu, Riris begini, Riris begitu, Riris bikin begitu, Riris bikin begini. Oh haleluya, semuanya diajarin sama Tuhan. Ya, semuanya. Bapak Ibu Saudara, mau belajar apa? Mau belajar cara bikin bisnis? Belajar sama Tuhan. Mau belajar bagaimana cara membina rumah tangga? Belajar sama Tuhan. Kita yang sering gak mau belajar, kita yang sering sombong, aku tahu Tuhan, aku lebih pintar dari Tuhan, caraku dulu ya Tuhan, caraku dulu, nanti cara Tuhan nomor 2, nomor 3 ya, caraku dulu. Ya kata Tuhan, monggo, rupanya udah gak bisa. Waktu gak bisa, apa yang terjadi? Ya udah, angkat tanganmu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di
beberapa hari ini mengalami banyak penderitaan? Siapa yang beberapa minggu ini banyak mengalami banyak air mata? Siapa yang beberapa minggu ini sakit? Siapa yang beberapa minggu ini banyak sekali masalah? Siapa yang beberapa minggu ini nangis terus dalam hadirat Tuhan? Ayo, gak usah ketik di kolom komen, tapi Pastor Riris mau kasih kabar baik. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, dikatakan kita tidak menolak kasih karunia, maka kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Siapa yang hidup di dalam kemenangan? Pastor Riris. Siapa yang hidup di dalam kemenangan? Rina Sihombing. Siapa yang hidup di dalam kemenangan? Fajar Mustafa. Kamu, siapa yang hidup di dalam kemenangan? Ibu Winda Pardosi. Ya, suaminya pasti jadi pegawai tetap Ibu Winda Pardosi. Ya, perkatakan kepada suamimu, kamu adalah suami yang diberkati Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas hidupmu, engkau dipromosikan Tuhan, dan aku percaya yang terbaik akan selalu menyertai keluarga hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun dengan keluarga-keluarga yang lain ya. Ibu Winda Pardosi, Ibu Sukma Surabina, Ati Noni Sardi, ya, jangan lagi Anda menghakimi keadaan, menghakimi suami, menghakimi anak, menghakimi kehidupan, tetapi Anda tidak pernah melihat kepada diri Anda sendiri. Ayo, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku, karena hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Amin. Jadi Anda bisa rendah hati, yang tadinya sombong bisa jadi rendah hati, yang tadinya pemarah bisa jadi lemah lembut, yang tadinya iri aja terus, iri aja, ngomong gosip aja, bisa jadi orang yang bijaksana. Itu semuanya bukan perjuanganmu ya, bukan karena kau hebat, tapi karena hidup di dalam kasih karunia Kristus. Bagaimana hidup di dalam kasih karunia Kristus? Beribadah setiap hari, bangun mesbah keluarga, doa bersama keluargamu, pujian penyembahan setiap hari, bahasa roh. Itu adalah bagian dari pergumulan-pergumulan kita dan terapi-terapi kita untuk mendapatkan kemenangan dan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Puji nama Tuhan. Siapkan perjamuanmu, siapkan minyak urapanmu, kita hidup dalam kemenangan. Hore, hore, hore. Terima kasih yang sudah kirim bintang. I love you, God bless you. Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang juga diberkati Tuhan, tapi kalau kirim bintang lebih diberkati Tuhan lagi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kita mau bawa perjamuan kudus kita. Bawa roti di tangan kananmu, ayo semuanya bawa ya, semuanya. Jangan bengong ya. Anda akan dapat khasiat perjamuan kudus ini kalau Anda lakukan. Kalau Anda nggak lakukan, Anda nggak dapat khasiatnya ya. Yang dapat diberkati Tuhan. Lalu pada saat dia diserahkan, dia mengangkat roti di tangan kanannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Engkau menjadi satu dengan tubuh Kristus. Segala kemalanganmu, segala kemaluanmu, segala sakit penyakitmu, segala kemiskinanmu sudah ditanggung dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ambil cawan. Lalu dia mengangkat cawan di tangan kanannya dan dia berkata, inilah darahku. Menjadi satulah dengan darah Kristus yang kudus. Semua darah kita yang kotor dikuduskan dalam nama Yesus. Sehat, kuat, makmur, panjang umur diberkati Tuhan. Amin. Bawa minyak urapannya Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini bukan minyak biasa, diurapi dengan kuasa darah anak domba Allah. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambil minyak urapannya Bapak Ibu Saudara. Ya, taruh ke bagian tubuh Anda yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Aku berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, stroke, lumpuh, buta. Dalam nama Yesus, tuli, saraf kejepit, GERD, asam lambung, tiroid, cancer, tumor. In Jesus name, sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus. Taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit di dada, taruh di dada ya. Taruh di dada. Kalau Anda sakit di kaki, taruh di kaki. Sakit di kepala, taruh di kepala. Berapa kali sehari Pastor? Mau 7 kali sehari, mau 10 kali sehari, terserah. Pokoknya dengan iman kepada Yesus Kristus, bukan jimatmu, bukan iman kepada minyaknya, tapi iman kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang berdoa untuk pemulihan ekonomi, yang mau tiap hari dapat transferan sorga, ya, transfer dari sorga, percaya. Angkat tanganmu, bawa dompetmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dari utara, timur, barat, dan selatan, berkat Tuhan mengalir atas hidup
hidupku. Aku angkat tanganku ke sorga dan firman-Mu berkata, angkatlah tanganmu ke sorga dan Tuhan akan memberi pertolongan. Dan aku percaya semua berkat-berkat Allah dari utara, timur, barat, dan selatan masuk ke dompetku, masuk ke ATM-ku, masuk ke tabunganku. Seberapapun yang aku butuhkan, Tuhan pasti berkati, bahkan lebih daripada apa yang aku butuhkan. In Jesus name we pray. Kami adalah pengelola keuangan yang baik. Kami patahkan roh kegagalan, roh kemiskinan, roh kuasa kerugian, kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengasihi Tuhan. Kami kaya, kami sehat, kami kuat, kami makmur, kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak doa-doa yang dipanjatkan. Yang belum bisa Pastor Riris doakan dari Facebook karena begitu cepat. Bapak Ibu Saudara nanti bisa masuk ke fanpage Bethany Fresh Anointing ya. Nanti kami dari tim doa akan tetap mendoakan Bapak Ibu Saudara yang minta didoakan secara khusus. Nanti boleh masuk ke fanpage inbox Bethany Fresh Anointing ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat-sangat diberkati sekali. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang sudah ikut membagikan program ini, Tuhan Yesus memberkati. Pasti Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, silakan masuk ke nomor WA grup ya, biar kita bisa 0851 5949 2622 ya. Sekali lagi saya ulangi, 0851 5949 2622 ya. Bisa langsung masuk ke grup WA. Bapak Ibu Saudara akan kami balas dari sana nanti. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Tetap doakan Pastor Riris dan Pastor Andra. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I love you. Goodbye.